Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Shalom kekasih, kita bertemu dalam kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan angkat tema kecanduan pornografi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jika Anda berjuang melawan kecanduan pornografi, Anda tidak sendiri. Setiap hari penjelajah web mencari pornografi dan 68 juta kali, dan banyak bahwa mereka sebagai orang Kristen, dan lebih dari itu yang dapat kita ketahui. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah sesat orang cabul dan penyembahan berhala, orang-orang berzina tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang namanya kecanduan pornografi ini merupakan degradasi moral, degradasi iman kita, degradasi setiap unsur apapun yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Yang dikatakan notabene-nya orang yang harus menjadi patron, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan. Tapi acap kali nyatanya jelas, saudaraku. Ternyata orang-orang Kristen banyak sekali melaksanakan hal-hal demikian, termasuk membuka web pornografi. Terbukti 75% pria Kristen berusia 18 sampai 30 tahun mengaku menonton film porno. Dan setidak-tidaknya satu bulan anak-anak Tuhan menyambangi untuk mendapatkan web pornografi ini. 30% yang miris, ini yang paling Bapak Ibu ketahui. 30% daripada orang-orang yang datang terlibat dalam penggunaan pornografi ini adalah pendeta mengaku menonton film porno atau situs-situs porno dalam 30 hari terakhir. Grup Barna atau fenomena pornografi. Ternyata ada banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang paham Alkitab, 30% menyambangi dalam web pornografi ini. Jelas Bapak Ibu kekasih, sangat-sangat berbahaya. Hati-hati, sangat-sangat berbahaya. Jelas pornografi mempengaruhi orang-orang yang mengakhiri orang-orang dari semua latar belakang. Ingat, namun Tuhan menegaskan tentang hasil akhir yang mengerikan dari dosa seksual ini. Sekali lagi saya katakan firman Tuhan ini, janganlah sesat orang yang cabul, penyembah berhala, orang yang berzina tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, pengguna pornografi melanggar perintah Tuhan terhadap perzinahan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada langkah-langkah untuk mengatasi kecanduan pornografi. Ada 3 hal pokok penting. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Maka daripada itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, di sini ada 3 hal pokok penting. Bagaimana kita bisa mengatasi kecanduan pornografi? Yang pertama, kuasai dirimu. Saudaraku, untuk menguasai diri, yang utama bahwa kita ini harus mengutamakan Tuhan untuk merubah hidup kita. Datang pada Yesus dengan alamat yang tepat. Tuhan akan menggunakan jawaban atas semua keterlibatan kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya yakin keputusan yang sangat baik hanya datang pada Yesus, membawa secara langsung permohonan doa. Saya menyadari bahwa hanya satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah iman saya yang terkontaminasi saat-saat ini hanya pada Yesus. Di luar Yesus gak akan bisa mampu untuk mengatasi ini. Kemudian selanjutnya saudaraku, klaim saudaraku, bahwa janji firman Tuhan, Alkitab, iya dan amin. Alkitab adalah pedoman yang memberi jalan, petunjuk, membetulkan yang salah. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105.
dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka perlu kita ini dapat melaksanakan amanat agung menurut teladan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah kita sebagai orang yang percaya untuk selalu datang pada Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan untuk menguasai diri kita ini. Agar apa? Kita kembali dapat mereview bahwa semua yang salah itu bisa dikembalikan ketika kita mau bertobat kepada Tuhan. Artinya apa? Hentikan saudaraku. Semua kita berkomitmen untuk selalu ingin diperbarui. Maka saya yakin terlalu percaya. Yang pertama, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Saudaraku, untuk itu dunia ini penuh dengan rekayasa, gak karu-karuan. Makanya kalau kita gak menguasai diri, mudah terkontaminasi. Pertama, saudaraku, mari kita datang pada Tuhan itu supaya hidup kita benar-benar disentuh. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan tuh supaya langkah untuk mengatasi kecanduan pornografi ini bisa teratasi? Yang kedua adalah jadilah tenang. Ketika yang pertama tadi kuasai dirimu, dan yang kedua jadilah tenang. Loh, kenapa kita harus tenang? Bapak Ibu kekasih saudaraku, yang kedua ini tidak kalah penting. Bahwa kalau kita ingin jadi tenang, bagaimana dengan iming-iming yang dikirim ya? Atau semua hal yang kita bisa kompromi dengan internet yang dengan pornografi tadi. Saudara, sekarang blokir notifikasi medsos yang dikirim dari teman, yang mungkin dapat sendiri, notifikasi-notifikasi yang lain yang liar ya. Maka itu kita yang sesuatu yang berbau porno ini dalam nama Yesus patahkan. Jadilah tenang, jangan terkontaminasi, jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang dunia ini tawarkan Bapak Ibu. Maka saya yakin panjenengan semua bisa juga menggunakan saudaraku, algoritma YouTube untuk saudaraku, membawa hidup kita ini benar-benar menutup saluran yang buruk-buruk tadi, tapi arahkan semua keberadaan kita menjadi hidup yang lebih mengerti rencana Tuhan. Jadilah tenang, jangan terkontaminasi. Dan hal yang paling penting saudaraku, kita ini adalah tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Dalam menguasai diri dan jadilah tenang, supaya hidup kita ini benar-benar mengerti jati diri kita ini siapa. Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan itu tidak boleh sembrono, tidak boleh benar-benar mengalami sesuatu yang mudah tergoncang. Maka dunia ini saudaraku, tadi dikatakan firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu macam-macam ya. Termasuk percabulan, perzinahan, nafsu jahat, ya, nafsu bejat dan yang lain-lain ya, sehingga ada banyak miris ya hamba Tuhan pendeta yang saat-saat ini terjerumus dengan hal-hal demikian. Tapi marilah saudaraku, kita sadar bahwa tidak ada tempat yang aman selain di bawah kaki Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya langkah kita mengatasi kecanduan pornografi itu bisa nyata. Yang ketiga adalah supaya kita dapat berdoa. Nah, dengan doa engkau bisa mengalahkan segala keterikatanmu. Dengan doa engkau mengalahkan keinginan-keinginan dagingmu. Maka yang penting di sini saudaraku, marilah kita tetap berdoa agar hidup kita tergantung pada Yesus. Supaya hidup kita selalu memohon belas kasih. Supaya hidup kita tenang. Ya. Kemudian kiranya bantuan dari ilahi, dari Roh Kudus untuk mengubah paradigma hidup kita yang saat-saat ini sedang diuji, dilawat oleh kuasa-kuasa roh penguasa yang memakai tubuh ini. Ya, keangkuhan hidup, ya, kenikmatan mata, dan ya semua hal-hal yang membuat kita ini nyaman. Itu di branding oleh firman Tuhan. Maka itu gak ada alamat yang jelas selain kita datang pada Yesus. Mohon pengampunan dengan doa. Tuhan memungkinkan untuk menguasai ini. Nah, ketika kita berdoa, berhati-hati dengan video-video game yang Anda mainkan ya.
banyak konten-konten kekerasan, konten-konten porno. Dan yang jelas berdoa banyak. Dengan doa itu hati-hati. Konten porno ini sudah mengandung hal sihir, saudaraku, sehingga tanpa sadar betapa ketika panjenengan nggak nyetel satu kali saja terus cari, itu doakan, patahkan itu roh ikatan, saudaraku. Hati-hati spiritual yang terjadi, yang diklaim ya sebelum produksi pornografi ini ditayangkan, dia dipersembahkan kepada iblis, didoakan terlebih dahulu supaya mengandung keberhasilan dan mempengaruhi banyak anak-anak Tuhan. Makanya 23% dari anak-anak Tuhan di seluruh dunia terkontaminasi hal ini ya. Jangan sampai bintang-bintang daripada Tuhan ini terseret oleh ekor naga tua itu, Bapak Ibu. Siapa naga tua? Tidak lain adalah penguasa udara yang hari-hari ini menjerat kita orang-orang yang percaya. Hati-hati Bapak Ibu. Untuk itu tidak ada alamat yang tepat hanya dengan doa. Doa dapat mengalahkan musuh kita. Dengan doa kau kalahkan khawatir kita. Dengan doa kalahkan semua apapun fenomena hidup kita yang mengalami pergumulan. Termasuk roh yang memberendeng hidup kita. Roh percabulan, roh perjinan, roh perselingkuhan, roh perceraian, roh yang membuat rumah tangga karu-karuan. Termasuk pornografi ini. Maka saudaraku, kecanduan pornografi dalam nama Yesus kami patahkan dalam nama Yesus. Dan yang jelas 3 hal pokok penting. Bagaimana langkah untuk mengatasi kecanduan pornografi? Yang pertama, kuasai dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Dan yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Dengan adanya ini, saya yakin terlalu percaya Tuhan akan memberi jawab tepat tidak pada waktunya. Apapun yang kau lakukan tidak akan mengalami kerugian. Percayalah, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.